begitu diperintahkan, manjanya muncul. Dikurangi manjanya, masukkan perintah. Kalau sudah semakin dewasa lagi, SMP mungkin kelas 3, SMA kelas 1 naik, maka jadikan dia teman. Perintah kurangi, manja kurangi, sayang tetap dia adakan, cuman jadikan teman. Ajak sebagai teman diskusi. Kalau diperintahkan, dia bisa balik. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke? Gua kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton video. Buka Quran surah ketiga, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Lihat urutannya. Maka Allah menerima hasil pendidikan Imran dan Hannah. Ibu bapak, teman-teman, Imran Hannah bukan nabi, bukan rasul. Jadi saya pilihkan contoh di Al-Quran yang bukan nabi dan rasul supaya tidak ada orang yang les kemudian hari. Itu kan nabi, Ustaz. Itu kan rasul. Maka Allah turunkan surah. Nih, saya turunkan yang bukan nabi dan bukan rasul. Supaya kamu tidak punya kesempatan untuk ngeles lagi. Ya, Imran, Hannah. Punya anak diberi nama Maryam. Dididik dengan baik. Dicarikan guru yang pintar dan soleh. Ditempatkan di tempat yang terbaik. Dirawat secara baik. Cari yang halal untuk makanannya. Minuman yang halal. Perlengkapannya halal. Tapi yang paling menarik, ketika orang tua berdoa baik untuk anak-anaknya, punya cita-cita mulia, dicarikan guru yang baik dan soleh, pintar, ditempatkan di tempat yang baik. Kalau konteks sekarang, kasih nama yang baik, doakan dengan baik, cari sekolah yang baik, cari guru-guru yang soleh dan pintar. Ketika Anda kerjakan semua ini, kata Allah, fataqabbalaha rabbuha. Ikhtiar orang tua diterima oleh Allah. Saya mau tanya, dari apa yang teman-teman kerjakan untuk anak-anak Anda, apakah Allah sudah terima atau belum? Selama ini. Ya. Coba lihat. Sekolah yang Anda pilihkan, Allah ridho enggak? Makanan yang Anda berikan kepada anak, Allah ridho enggak? Pakaian yang Anda belikan untuk anak-anak, Allah ridho enggak? Dan itu teman-teman akan berdampak ridhonya Allah kepada pendidikan anak. Ridhonya Allah kepada perawatan anak, itu bisa berdampak pada sikap anak terhadap orang tua. Makanya ketika Allah ridho kepada Ismail, ketika Ibrahim mendidiknya, Ismail membalas kepada ayahnya. Bagaimana balasannya? Ketika ayahnya bekerja, beliau pengen bantu. Ayah mau meninggikan Ka'bah, bawa batu. Itu Ismail masih usia 45 tahun. Pengen bantu, Bu. Pekerjaan berat. Jadi punya rasa. Jadi ketika orang tua memberikan yang terbaik kepada anaknya dan diikuti petunjuk Allah, maka Allah akan tanamkan rasa sayang yang dalam pada anaknya, bahkan ia rela mengorbankan tenaga dan jiwanya untuk pekerjaan dan meringankan bapak ibunya. Jadi begitu akan meninggikan bangunan Ka'bah, Quran surah kedua ayat 127, Ismail datang. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim sedang membawa batu untuk meninggikan bangunan Ka'bah, memijak. Pijakan pertama disebut makom. Sampai sekarang ada makom Ibrahim. Tiba-tiba di sudut yang lain datang Ismail membawa batu. Usia masih 45 tahun, belum dewasa. Dia mengatakan pada bapaknya, kalau bahasa kita, Pak, boleh nggak saya bantu? Anak kecil. Sekarang ketika Anda bekerja, adakah anak kemudian berkata, Papa, saya aja yang bersihin mobilnya. Mama, saya aja yang bikinin tehnya. Atau jangan-jangan anak yang pakai mobil Anda yang cuci. Dan kita tidak bisa menyalahkan. Kata Quran, jangan salahkan anak dulu. Kembalikan pada diri kita. Apa yang sudah Anda berikan pada anak-anak sehingga mereka tidak peka pada orang tuanya. Anak itu bersih, dia kosong. Ingin diisi apa? Isi Mentos, ada Mentos. Saya sering masukkan tangan ke kiri. Bukan karena ingin masukkan ya Pak Ibu, bukan. Karena saya nyimpan coklat di sini. Saya suka berpikir ada anak kecil, makanya saya masukkan coklat. Saya simpan sini ya. Baik. Jadi, bahkan ketika mimpi pun, Quran surah 37, ayat 102 sampai 107. Bapaknya cuma mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku, papa bermimpi menyembelih engkau. Dalam mimpi, menyembelih. Maka bagaimana pendapatmu? Sudah mulai dewasa. Ini menunjukkan kata Al-Quran, kalau anak sudah mulai dewasa, maka kurangi sayang-sayang,
kurangi perintah, jadikan dia teman. Dia ada 3 tahapan di Quran. Kalau masih kecil, perbanyak sayang. Sayang, 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 sayang. Sudah mulai agak besar, SD ke SMP, kurangi sayang, masukkan perintah. Itu manhaj Quran, nanti ayatnya banyak. Sayangnya kurangi, perintah masuk. Sebab kalau sayang terus datang, nanti manja. Begitu diperintahkan, manjanya muncul. Dikurangi manjanya, masukkan perintah. Kalau sudah semakin dewasa lagi, SMP mungkin kelas 3, SMA kelas 1 naik, maka jadikan dia teman. Perintah kurangi, manja kurangi, sayang tetap dia adakan, cuman jadikan teman. Ajak sebagai teman diskusi. Kalau diperintahkan, dia bisa balikin, sebab nalarnya sudah mulai matang. Nah, ayo sholat, bapak aja belum siap-siap. Dan mulai muncul. Nah, Ibrahim mengajarkan, nak, bapak mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Apa jawabnya Ismail? Ya abatif al-matu marpah, kerjakan sekarang yang diperintahkan. Saya yakin karena bapak Nabi mimpinya pasti benar. Kerjakan sekarang, jangan tunda. Insya Allah engkau akan dapati aku sabar dalam mengikuti itu semua. Jangankan tenaganya, nyawanya pun ia siapkan untuk meringankan beban pekerjaan orang tuanya. Deh. Kembalikan ke Maryam tadi. Ya, jadi ketika dirawat dengan benar, apa yang diberikan? Kullama dakhala 'alaika ahliya Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, tempatnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Semua sudah ada. Makanan ada, buah-buahan ada, minuman ada, pakaian ada. Bingung Nabi Zakaria. Qala ya Maryam wa anna laki hadza. Maryam, saya pegang kuncinya. Kenapa ada di situ semua? Dari mana semua ini masuk? Apa jawabannya? Qalat huwa min 'indillah. Kata Maryam, semua dari Allah. Tuh teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak dari kecil yang didengarkan padanya kalimat-kalimat baik, Allah, astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, maka lisan itu akan terbiasa mengucapkan kalimat itu di kemudian hari. Tapi kalau Anda suntikkan kalimat-kalimat yang kotor, tayangan-tayangan yang tak baik, maka itu yang biasa keluar nantinya. Makanya ada anak kecil diajak ke dokter, itu yang kalimatnya istighfar. Mau disuntik, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Yang keluar itu. Ya Anda ajarkan tayo, ya keluarnya tayo. Ya. Anda ajarkan robot, ya keluarnya robot. Nah, itu gambarannya.